sumber daya manusia itu diasah dan dicetak ternyata masih sangat minimal gitu. Ada masih beberapa sekolah tadi bahkan mengeluhnya tuh soal meja kursi gitu ya, atau bangunan yang hampir longsor, jalan masuknya yang becek gitu ya, yang hal-hal yang sebetulnya tidak patut lagi ada di infrastruktur pendidikan kita. Oleh sebab itu, kalau saya ya merasa ini adalah momentum yang sangat baik bagi kita semua, khususnya di PPU dan juga daerah-daerah sekitarnya untuk mempersiapkan diri dari sisi pembangunan SDM dan juga masalah sosial budaya yang harus didahulukan sebelum pembangunan infrastruktur IKN itu berlangsung. Karena membangun SDM itu perlu waktu. Kayak tadi misalnya SDM-nya dididik di sekolah yang tidak layak infrastrukturnya. Berarti kan juga sarprasnya harus dibenahi dulu. Nah hanya gitu ya, tentu saja saya juga melihat gitu ya, barangkali keluhannya itu masih sporadis gitu kan. Ada yang mengeluhnya soal A, ada yang mengeluhnya soal B, ada yang mengeluhnya soal C. Sementara data yang digunakan oleh pusat selama ini terpusat dalam Dapodik, yang mungkin ternyata Dapodiknya sendiri tidak terbarukan, tidak akurat ya. Jadi tidak nampak apa yang dibicarakan di ruangan ini di apa yang tertulis sebagai suatu kebutuhan, seolah-olah semua baik-baik saja. Nah, apalagi anggaran ataupun kondisi fiskal Kabupaten PPU ternyata juga sekarang tidak terlalu menggembirakan. Jadi kita harus harus membantu lah, baik provinsi maupun pemerintah pusat, khususnya karena saya dari DPR RI, saya akan mendesak kementerian khususnya Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek untuk lebih banyak lagi memperhatikan, dan insya Allah ya dalam waktu dekat beberapa dirjen, misalnya dirjen vokasi akan hadir di Kalimantan Timur ini, dan kita akan kumpulkan semua kepala sekolah untuk berdialog seperti ini. Tapi tentunya karena kita berharap bukan sekedar dialog ya, tentunya untuk bisa membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat di 2023. Setiap kabupaten kota juga berkewajiban mengalokasikan sekurang-kurangnya 20%. Dan 20% itu sebaiknya memang bukan dihitung dana rutin untuk menggaji guru. Jadi 20% di luar dari kebutuhan rutin itu. Nah, berarti kan sebenarnya tapi karena kemampuan APBD secara keseluruhannya kurang bagus, jadi juga pendidikannya juga jadi kecil juga. Nah, oleh sebab itu untuk saat ini kita perlu dukungan-dukungan dari luar ya. Jadi tetap kita harus dorong support-support APBN dan APBD provinsinya sih.